Unjuk rasa Undang-Undang Cipta Kerja yang masih terus bergulir. Dan hari ini giliran mahasiswa dari Badan Eksekutif Mahasiswa seluruh Indonesia yang turun ke jalan. Unjuk rasa menolak Undang-Undang Cipta Kerja terus bergulir. Hari ini giliran Aliansi Badan Eksekutif Mahasiswa seluruh Indonesia wilayah Bodetabek dan Banten yang turun ke jalan. Unjuk rasa berkonsentrasi di Patung Kuda Arjuna Wiwaha, Jalan Merdeka Barat, Jakarta Pusat. Demonstran tak bisa mendekati Istana Negara karena ditahan dengan kawat besi dan aparat yang berjaga dengan sejumlah kendaraan taktis. Aksi ini untuk menuntut Presiden Joko Widodo menerbitkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang atau Perpu untuk membatalkan Undang-Undang Cipta Kerja. Selain menyampaikan protes, orator aksi ini juga terus mengingatkan bahwa turunnya mahasiswa ke jalan bukan untuk merusak fasilitas umum. Belakangan aksi demo Undang-Undang Cipta Kerja dari berbagai pihak kerap berujung kericuhan dan membuat rusak sejumlah fasilitas umum. Polisi terus mengimbau agar demonstran Undang-Undang Cipta Kerja waspada dengan penyusup yang berusaha membuat ricuh. Sementara untuk pengamanan hari ini menurut Polda Metro Jaya terdapat 8.000 personel gabungan TNI dan Polri yang diturunkan untuk mengawal unjuk rasa dari massa BEM seluruh Indonesia. Polisi menangkap 5 pelajar saat demonstrasi menolak Omnibus Law di Banyumas, Jawa Tengah. Demo menolak Omnibus Law oleh mahasiswa berakhir ricuh akibat pendemo menolak dibubarkan. Tembakan gas air mata membubarkan demo mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi di Banyumas, Jawa Tengah. Para mahasiswa demo di depan gedung DPRD menolak pengesahan Undang-Undang Cipta Kerja. Aksi massa ini berlangsung sejak siang hingga Kamis malam. Aparat kepolisian Polresta Banyumas dan Brimob telah beberapa kali memperingatkan kepada pendemo agar membubarkan diri karena melewati batas ketentuan. Namun hal itu tidak diindahkan para pengunjuk rasa hingga berakhir dengan kericuhan. Kami dalam melaksanakan pembubaran tidak melakukan hal-hal yang di luar kotak. Pembubaran itu kita pun tidak menyentuh mereka, kita pun tidak melaksanakan pemukulan dengan ini tidak, akan tetapi hanya melemparkan gas air mata saja dengan semprotan, itu saja yang kita lakukan sehingga mereka bubar. Dalam peristiwa ini polisi menangkap 5 pelajar saat demo menolak Omnibus Law yang berakhir dengan kericuhan. 5 pelajar ditangkap polisi karena mencoba ikut-ikutan berdemo. Dari Banyumas, Jawa Tengah, Saladin Ayubi, iNews melaporkan. Kita akan memantau kembali jalannya aksi unjuk rasa mahasiswa di kawasan Patung Kuda. Ada Riki Iskandar. Riki, bagaimana jalannya unjuk rasa hingga mendekati malam ini? Baik, Anissa dan Abraham, saat ini kondisi masih diguyur hujan di kawasan Silang Monas, tepatnya di Patung Kuda. Dan saat ini memang sudah tidak ada lagi teman-teman yang menunjukkan aksi mereka di kawasan Patung Kuda ini. Dan baru saja teman-teman dari PPMI, Persatuan Pekerja Muslim Indonesia, juga sudah meninggalkan, di mana PPMI ini tadi menjadi anggota terakhir yang menyuarakan mereka menyampaikan aspirasi di kawasan Silang Monas ini. Dan sebelumnya teman-teman mahasiswa juga sudah meninggalkan area kawasan Silang Monas ini untuk menyampaikan aspirasi mereka. Belum diketahui dilanjutkan atau besok atau tidak, tapi untuk hari ini terlihat memang sudah meninggalkan area kawasan Silang Monas. Dan saat ini memang masih ada tetap penjagaan di mana aparat kepolisian dan TNI masih berjaga di kawasan Silang Monas ini. Di kawasan Ring 1 masih dijadikan batasan untuk para demonstran yang ingin menyampaikan aspirasi mereka ini tidak bisa memasuki wilayah Ring 1. Dan saat ini kita lihat petugas masih tetap berjaga di pos masing-masing. Kita lihat juga ada beberapa
alutsista yang masih dipersiapkan dan juga kawat berduri yang masih berjaga di area sini. Dan kita masih kembali ke fokus dalam hal Undang-Undang Omnibus Law ini atau Undang-Undang Omnibus Cipta Kerja, di mana teman-teman masih menyuarakan adanya Perpu. Presiden diharapkan mengeluarkan Perpu untuk pembatalan Undang-Undang Cipta Kerja, di mana fokus ini adalah mahasiswa dan pekerja. Mereka khawatir dengan adanya Undang-Undang Cipta Kerja ini merasa tidak aman dengan pekerjaan mereka usai mereka lulus dari masa kuliah. Seperti yang diketahui, memang Presiden telah menyiapkan Perpres untuk membuat undang-undang tersebut, di mana pengusaha-pengusaha diminta juga untuk menyetor atau mengajukan undang-undang untuk mempermudah investasi dari luar maupun dari dalam. Hal ini yang menjadi utama bagi pemerintah untuk menciptakan Undang-Undang Cipta Kerja tersebut, di mana memang angka regenerasi di setiap tahun ini mencapai 2 hingga 3 juta. Tentu fokus pemerintah adalah bagaimana ke depan bagi pengusaha ini tetap aman dalam bekerja, mahasiswa ataupun pekerja lainnya, buruh bagaimanapun itu. Namun hal ini masih menjadi kekhawatiran mereka terkait dengan Undang-Undang Cipta Kerja. Seperti itu, Abe dan Anissa. Berarti saat ini demonstrasi sudah dibilang selesai, semua massa sudah membubarkan diri. Bagaimana dengan kondisi lalu lintas, apakah sudah mulai perlahan dibuka? Ricky? Ricky, Baik. bisa mendengarkan suara kami? Ricky? Baik. Ya, baik. Terkait dengan kondisi lalu lintas saat ini memang masih ditutup jalurnya dari arah Patung Kuda menuju ke area Istana. Artinya ini memang dari arah Jakarta Pusat yang menuju ke Jakarta Barat masih ditutup. Namun untuk lalin dari arah Tanah Abang ini menuju ke Balai Kota ataupun arah sebaliknya hingga menuju ke arah Sarinah masih tetap bisa dilalui oleh kendaraan-kendaraan umum. Ini artinya memang yang diblokade jalannya hanya fokus di area di kawasan Patung Kuda ini. Kemudian untuk di area Gambir ataupun Tugu Tani ini memang juga masih bisa dilalui oleh teman-teman ataupun pengendara lainnya. Seperti itu, Anissa. Terima kasih. Ricky Iskandar melaporkan langsung dari kawasan Patung Kuda Jakarta, dan informasi untuk yang disampaikan tadi Ricky adalah bahwa demonstrasi sudah selesai, namun jalur dari arah Jakarta Barat, tepatnya dari Budi Kemuliaan menuju ke Kebun Sirih masih ditutup. Jadi masyarakat yang ingin melewati daerah MH Tamrin atau menyeberangi MH Tamrin bisa melalui Tanah Abang dan ke Sarinah Tamrin. Kita ke informasi berikutnya, pemirsa. Melihat rencana hukuman dari Dinas Pendidikan dan ancaman Kepolisian Depok yang tidak akan menerbitkan surat keterangan catatan kepolisian bagi pelajar yang ikut aksi demonstrasi tolak RUU Cipta Kerja, KPAI memanggil sejumlah kementerian dan lembaga terkait Kamis siang. Terkait aksi demo menolak pengesahan RUU Cipta Kerja yang melibatkan para pelajar, Komisi Perlindungan Anak Indonesia memanggil sejumlah lembaga terkait pada Kamis siang. Dalam rapat yang digelar tertutup, KPAI meminta agar semua pihak dapat menahan diri saat menangani kasus yang melibatkan para pelajar. Menurut KPAI, tindakan Dinas Pendidikan di sejumlah daerah yang mengancam akan mengeluarkan pelajar dari sekolahnya lantaran mengikuti aksi demo dinilai tidak tepat. Hal tersebut justru dianggap membuat anak berpotensi putus sekolah. Selain itu, tindakan lainnya yang dinilai tidak tepat yakni ancaman pihak kepolisian yang akan mempersulit penerbitan surat keterangan catatan kepolisian bagi pelajar yang mengikuti demo. Kapolres ya, kalau dari pemberitaan kami, kalau yang itu Kepala Dinas Pendidikan di antara Sumatera Selatan yang mengeluarkan, kemudian juga Depok melalui PJS Wali Kota ya. Nah ini yang sekarang kita juga bicarakan di dalam forum itu adalah kita tak bertanya kepada kepolisian terkait dengan narasi yang muncul bahwa anak-anak ini akan dicatatkan di dalam catatan kriminal ya, berarti akan ada hambatan terhadap SKCK, bahkan ada narasi yang dikeluarkan yang kami dengar dari media bahwa anak-anak ini akan kesulitan mendapatkan kerja. Nah ini hal yang menurut kami ini kan membahayakan masa depan anak-anak, sementara anak ini tuh masa depannya masih panjang. KPAI juga berharap agar semua pihak dapat berperan aktif untuk melakukan tindakan pencegahan terhadap anak ataupun pelajar yang hendak melakukan aksi demo. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan.
Kelompok anarko belakangan kerap disebut polisi sebagai penyusup di sejumlah unjuk rasa yang berujung ricuh. Kelompok anarko bukan hanya muncul di Indonesia saja, namun juga muncul di sejumlah negara. Anarko-sindikalisme atau gerakan anarko merupakan sekelompok orang berbaju hitam dengan penutup kepala. Fenomena kelompok berlambang huruf A ini bukanlah fenomena lokal, melainkan internasional. Anarko-sindikalisme adalah cabang dari anarkisme yang berkonsentrasi pada pergerakan buruh, sedangkan sindikalis merupakan kata Prancis yang bermakna serikat buruh. Dengan tujuan tatanan dunia baru tanpa pemerintahan. Saya punya A1 adalah saya punya A2 bernama Johan yang bertugas dalam pencarian dana. Saya punya A3 Andreas Sagala tugasnya dengan tato api Andreas Pius. A3 Andreas Sagala yang bertugas sebagai koordinator lapangan. A4 Syamana Loho yang bertugas sebagai pemberi doktrin. Anarko-sindikalisme adalah doktrin agar pekerja jangan mau diatur dan mereka menentukan aturan sendiri. Kelompok ini sudah berkembang lama di sejumlah negara, seperti di Rusia, Eropa, dan Amerika Selatan. Namun di Indonesia baru berkembang beberapa tahun belakangan. Gerakan anarko-sindikalisme memiliki pendukung yang cukup banyak di dunia dengan berbagai organisasinya.